Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami bermohon, urapilah tiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang hendak diberitakan untuk kami lakukan firman-Mu dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami yakin bahwa firman Tuhan ini akan tetap terus menjadi pengarah di dalam kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami sambut. Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini. Kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi begini. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, Tuhan pakai Musa untuk membimbing, menuntun mereka ada dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun menuju ke tanah Kanaan. Dan selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan,
kehidupan mereka banyak kali mendapatkan situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, tetapi juga kehidupan yang mengenakan. Kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, tetapi juga sebaliknya kehidupan mereka dimurkai oleh Tuhan karena kesalahan dan pelanggaran mereka yang tidak mau taat akan perintah Tuhan dalam kehidupan umat pilihannya. Nah, kehidupan mereka di padang gurun adalah kehidupan yang berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, karena kondisi kehidupan mereka yang demikian, maka tempat tinggal mereka dibuat seperti tenda atau kemah untuk mereka diam. Dan selain kemah tempat mereka tinggal, mereka juga membangun kemah suci sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah atas kehidupan orang Israel. Dan kemah yang mereka buat adalah kemah yang dirancang secara khusus supaya mereka dapat membongkar, tetapi juga mereka dapat memasang sesuai dengan kehidupan mereka yang adalah kehidupan yang nomaden atau kehidupan yang berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, karena itu dalam perjalanan mereka yang demikian, maka Tuhan Allah menghadirkan tiang awan seperti dalam pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Awan ini merupakan simbol atau sebuah tanda bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani, baik siang maupun malam. Dan awan ini juga ketika hadir dalam kehidupan umat Israel mau memberikan sebuah gambaran bahwa mereka harus melihat awan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka ketika mereka ada dalam perjalanan. Kalau dalam firman Tuhan yang kita baca di sini dikatakan kalau awan tersebut dia bergerak naik ke atas kemah suci, itu berarti orang Israel itu harus berangkat. Artinya mereka harus melanjutkan perjalanan. Dan itu artinya mereka harus cepat-cepat membongkar lagi tenda tempat tinggal mereka untuk melanjutkan perjalanan di padang gurun. Tetapi bila mereka melihat kalau awan itu dia diam di atas kemah suci, itu berarti di tempat itulah mereka harus berkemah. Di tempat itulah orang Israel harus tinggal. Maka mereka akan mendirikan lagi kemah-kemah tempat tinggal mereka. Tetapi juga hal lain dalam pembacaan Alkitab kita di sini, Tuhan juga menentukan kalau misalnya awan itu naik di atas kemah suci, kemudian dia lama di atas kemah suci, itu berarti sebagai pertanda bahwa orang Israel itu harus memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka yang mereka lakukan untuk Tuhan. Dalam arti kata bahwa itulah saatnya Tuhan memberikan waktu bagi mereka supaya umat Israel ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Misalnya mereka merayakan hari raya Paskah. Mereka mempersembahkan korban-korban persembahan syukur. Tetapi juga ketika awan itu dia naik kemudian dia tinggal juga lama sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu berarti walaupun orang Israel ini mungkin dorang sesuka mau melanjutkan perjalanan karena perjalanan yang cukup panjang, tetapi karena mereka melihat bahwa awan itu belum bergerak, maka biarpun 1 bulan, 2 bulan ataupun 1 tahun awan itu tidak bergerak, itu berarti orang Israel tetap tinggal di tempat. Nah, sebaliknya, walaupun baru mungkin 1-2 jam atau 1 hari mereka ada di tempat itu, tetapi mereka melihat awan itu bergerak, biarpun dorang masih suka mau tinggal karena kelelahan dalam perjalanan di padang gurun, mereka harus cepat-cepat membongkar tenda mereka, tempat tinggal mereka, supaya mereka melanjutkan
perjalanan di padang gurun. Nah, situasi mereka yang hidup di padang gurun inilah yang hendak membuat orang Israel untuk belajar supaya mereka boleh menjadi orang-orang Israel yang taat dan setia untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melakukan titah Tuhan dengan melihat tanda seperti awan. Kalau di waktu siang tiang awan itu, dan di waktu malam ada tiang api. Nah, itu berarti bagi orang Israel tiang awan tersebut merupakan tanda kehadiran Tuhan Allah yang menuntun, yang memimpin, yang melindungi, tetapi juga yang memelihara kehidupan umat Israel ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi juga ketika mereka ada di padang gurun, kalau di siang hari mereka akan jelas terlihat awan yang ada, yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tetapi di malam hari terlihat seperti api. Kehadiran awan yang seperti api ini memberikan perlindungan kepada umat Tuhan, kepada orang Israel yang hidup mengembara di padang gurun. Meskipun padang gurun, kalau orang tahu, memiliki iklim yang sangat panas, dan orang boleh bayangkan orang Israel, mereka harus bongkar pasang tenda tempat tinggal mereka ada di siang hari. Tetapi Tuhan menganugerahkan tiang awan bagi kehidupan orang Israel di siang hari, supaya kulit mereka tidak terbakar dan mereka juga dapat menikmati perteduhan dengan tiang awan yang Tuhan berikan. Dan ketika di malam hari, pasti di padang gurun itu memiliki cuaca atau iklim yang sangat dingin. Tetapi dengan dinginnya iklim yang ada di padang gurun tidak membuat orang Israel itu mati kedinginan, ataupun mereka kedinginan hidup di padang gurun selama 40 tahun. Mengapa? Karena tiang awan itu berfungsi untuk memberikan kehangatan bagi orang Israel. Tiang api itu memberi fungsi untuk memberikan penerangan bagi mereka ketika mereka ada di padang gurun. Tetapi juga tiang api itu membuat umat Israel juga agar mereka mendapatkan perlindungan dari binatang buas yang mengancam umat Tuhan yang harus tinggal di padang gurun. Itu semua merupakan hal-hal yang diberikan Tuhan bagi mereka ketika mereka harus menikmati kehidupan di padang gurun yang Tuhan buat mereka, supaya dengan kehidupan mereka di padang gurun mereka mau diajar supaya mereka boleh menjadi umat Tuhan yang patuh, yang taat, yang setia untuk melakukan titah Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kalau umat Tuhan menjadi umat yang taat, yang setia pada titah Tuhan, maka kehidupan mereka memperoleh keselamatan. Tetapi sebaliknya, jika umat Tuhan tidak setia kepada perintah Tuhan, maka orang Israel, mereka yang hidup di padang gurun, pasti akan menerima penghukuman dari Tuhan. Nah, karena itu orang-orang Israel ketika mereka menjadi seorang pengembara di padang gurun selama 40 tahun, orang-orang yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tidak semua mereka yang bisa sampai menuju ke tanah Kanaan. Di padang gurun tersebut selama 40 tahun ada orang-orang Israel yang mati oleh karena ketidaktaatan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Dan hanya orang-orang yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang mampu untuk menjaga kekudusan hidup mereka, yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
dari pengalaman kehidupan umat Israel, dari firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita di saat ini. Ada beberapa hal yang boleh menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Belajar dari pengalaman iman yang dimiliki oleh umat Israel. Yang pertama, kita mau melihat belajar dari pengalaman kehidupan orang Israel, bahwa Tuhan Allah punya banyak cara untuk menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa Tuhan Allah punya banyak cara untuk menyatakan perlindungannya, penjagaannya, pemeliharaannya bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan Dia pula punya waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya dan pertolongannya bagi umat yang dikasihi olehnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan, kita harus percaya bahwa segala pengaturan Tuhan dalam kehidupan kita, segala perintah Tuhan, titah Tuhan, dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, itulah pasti yang terbaik untuk kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pasti bahwa Tuhan akan menganugerahkan kita kehidupan yang diberkati oleh Tuhan ketika kita juga mau menjadi pribadi dan keluarga-keluarga yang setia untuk melakukan titah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, terkadang Tuhan memberi tanda tentang hal-hal yang berkaitan dengan apakah kita harus melangkah maju ataukah kita berhenti sejenak. Dan itu semua pasti punya maksud dan tujuan untuk kebaikan kita sebagai umat Tuhan. Tanda yang Tuhan berikan terkadang bagi kita sebagai umat Tuhan, misalnya tanda lewat alam. Ketika alam yang berbicara, ada longsor, ada banjir, ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, seringkali orang sendiri yang bertanya, mungkinkah ini teguran dari Tuhan untuk kita? Mungkin selama ini orang tidak memelihara alam semesta ciptaan Tuhan. Banyak manusia yang soba nakal dengan alam ciptaan Tuhan, sehingga Tuhan membuat tanda dengan peristiwa-peristiwa alam. Atau bisa saja dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam tiap pribadi, tiap keluarga kita dengan berbagai beban-beban pergumulan hidup yang harus orang alami. Dan ada banyak tanda, ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk menegur kita apabila orang sebagai umat Tuhan tidak lagi hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita yang berimankan kepada Dia, supaya boleh tetap melihat kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan yang kita jalani. Dan yang ketiga, bahwa ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu kita untuk beribadah, ada waktu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, seperti halnya yang boleh kita lakukan di malam hari ini. Tetapi juga ada waktu Tuhan berikan bagi kita bahwa orang butuh untuk istirahat. Ketika orang bekerja siang malam, orang butuh istirahat. Dan terkadang juga Tuhan punya banyak cara untuk membuat orang istirahat, berhenti sejenak dari berbagai aktivitas kehidupan kita, pekerjaan kita, berbagai hal yang kita lakukan, sehingga tubuh kita lemah. Tetapi ketika orang istirahat, Tuhan memulihkan tubuh kita. Dan Tuhan menganugerahkan lagi kondisi kesehatan yang baik bagi kita, untuk supaya orang siap untuk melaksanakan lagi, melanjutkan lagi kehidupan dengan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan yang keempat, bahwa marilah kita sebagai pribadi tetapi juga sebagai keluarga-keluarga Kristen yang ada di kolom 4, supaya kita patuh, kita taat, kita setia untuk melakukan titah Tuhan
dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan akan membentuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dapat menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan kalau kita taat dan patuh setia kepada kita Tuhan, sebesar apapun pergumulan kehidupan yang orang hadapi, orang mampu untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti halnya perjalanan kehidupan orang Israel yang ada di padang gurun. Dan yang terakhir dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah di dalam Yesus ada dan hadir di setiap musim kehidupan yang orang alami dalam orang menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan yang pasti, sebagaimana Tuhan Allah menghadirkan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan kehidupan umat Israel, orang percaya juga tiang awan dan tiang api dalam tanda kutip Tuhan juga akan menganugerahkan itu dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjuangan-perjuangan kita sebagai orang beriman untuk ada dalam dunia ini, supaya orang tetap setia, orang tetap taat untuk melakukan perintah Tuhan, titah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita akan menjadi orang-orang percaya yang akan menikmati janji Tuhan, kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kekudusan hidup itu tetap orang jaga sampai Tuhan datang kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi orang semua, semakin menguatkan iman kita untuk selalu setia, rajin dan tekun untuk mendengarkan tetapi juga melakukan titah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman Tuhan ini tetapi juga memberkati orang semua. Amin.